dalam tanda kutip. Having fun-nya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dalam tanda kutip itu karena kita akan having fun-nya banyak latihan soal. Ya, having fun. Apa itu ada lagu namanya Have Fun Go Mad ya, oke. Tapi ya jangan sampai crazy lah ya. Having fun tapi jangan sampai crazy. Crazy jangan sampai stres gitu ya. Coba aja itu. Itu ada lagu zaman era jadul ya namanya Have Fun Go Mad. Itu lagu trademark kalau lagi party itu ya. Ya, Have Fun Go Mad ya. Have Fun Go Mad. Oke, ya. Kita coba having fun tapi nggak sampai go mad ya, sampai crazy gitu ya Ya. Oke, itu harapannya ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, cost volume profit analysis. Materinya sudah saya posting, jadi silakan itu di download sendiri secara ya. Oke, let's start with the first chapter. Good, ya. Analysis biaya volume profit. Oke. Nah, saya siapkan dulu e-booknya. Jadi kita biasanya setelah itu kemudian praktis-praktis latihan soal itu ya. Jadi saya siapkan dulu e-booknya. Jadi langkah lebih baiknya Anda juga ini ya, dari sekarang udah mulai download itu e-booknya. Ya. E-booknya, oke sebentar, saya siapkan dulu e-booknya. Mana tadi itu ya? Dokumen. Kuliah. Edisi 16. Oke, udah siap bukunya. Kita cari yang chapter 3. Chapter 3, sebentar. Chapter 3 dari Hongren ya. Jadi literatur utama kita dari Hongren. Kita akan siap-siap latihan soal try it 1 dulu ya. Belum apa udah latihan soal. Oke. Chapter 3. Be patient ya. Cost volume profit, yes. Yap, oke, siap sekarang. Baik, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini, perkuliahan kita memberikan kemanfaatan bagi kita, ya, menambah pengetahuan dan berikan kebarokan buat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi 1, ya, analisis biaya volume laba. Jadi seringkali disingkat dengan analisis CVP, ya, cost volume profit, ya, cost volume profit, ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu teknik manajemen accounting yang paling basic, ya, teknik manajemen accounting yang paling basic, ya, yang digunakan untuk biasanya untuk menganalisis tingkat tingkat ini ya, titik balik modal atau break even point gitu ya. Jadi digunakan untuk mengkalkulasi nilai penjualan agar mencapai titik impas. Itu kira-kira hal sederhana yang dipelajari di analisis biaya volume laba di sini. Ya, jadi prinsipnya kalau kita punya informasi biayanya, ya kan, kemudian kita tahu informasi volumenya, jadi volumenya itu nilai kuantitas barang atau jasa yang kita jual, maka kita bisa menentukan berapa nilai titik impasnya, berapa laba yang kita dapatkan, seperti itu. Ya, seperti itu dengan menggunakan analisis cost volume profit atau
biaya, volume, laba. Ya. Oke. Oke, kita mulai memahami dulu konsepnya analisis biaya, volume, laba. Ya. Jadi ini teknik manajemen accounting yang paling basic, tapi penuh dengan ini ya, penuh dengan asumsi-asumsi ya, penuh dengan asumsi-asumsi yang harus apa namanya diketahui ya. Oke, oke, pengertian terlebih dahulu ya. Jadi analisis biaya volume laba adalah model analisis untuk mengetahui perubahan laba ya dan biaya seiring dengan perubahan volume jumlah produk ya, atau jasa yang berhasil dijual gitu ya. Jadi dengan kita menerapkan analisis biaya volume laba ini ya, asalkan kita punya data informasi apa namanya volume dan biaya, kita bisa menganalisis perubahan biaya dan juga laba yang kita dapatkan. Kira-kira seperti itu ya. Itu. Oke. Kemudian digunakan untuk mendukung perencanaan anggaran penjualan, anggaran biaya, dan perencanaan target. Ya, jadi kalau suatu organisasi bisnis itu kan biasanya dimulainya dulu dari perencanaan, gitu ya, perencanaan. Misalkan ini tahun anggaran 2022 itu sebenarnya perencanaannya sudah dimulai pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 ya. Normalnya pertengahan tahun itu sudah memulai perencanaan kayak gitu, perencanaan untuk menyusun anggaran gitu ya. Nah, secara garis besar anggaran perusahaan ini kan bagi dua ya, anggaran pendapatan dan anggaran belanja ya, anggaran biaya seperti itu ya. Itu ya. Jadi kan kalau kita membuat anggaran tahun depan, maka kita harus membuat kalkulasi berapa target atau proyeksi kita penjualannya berapa, seperti itu, ya kan? Nah dari situ kemudian muncul perencanaan untuk biayanya. Kalau kita jual produk misalkan 1.000 unit, gitu kan, untuk memproduksi 1.000 unit ini berapa nilai biayanya kita siapkan, yang harus kita apa namanya siapkan dananya. Nanti kita membuat anggaran untuk anggaran produksinya seperti itu ya. Itu. Jadi CVP ini atau analis biaya volume laba itu digunakan ya, persis ya atau ketika momennya kita menyusun anggaran di ya, menyusun anggaran perusahaan seperti itu ya. Itu ya. Jadi dengan menggunakan CVP ini kita bisa membuat proyeksi kalkulasi laba kotor ya kan. Kita bisa membuat proyeksi berapakah tingkat balik modal kita seperti itu ya. Gitu. Oke, kemudian analisis biaya volume laba ini sebenarnya didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu ya. Jadi harus ada semacam apa namanya istilahnya kondisi yang harus dipenuhi ya. Jadi artinya valid untuk hal-hal tertentu ya kan. Jadi kalau apa namanya bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya kan, tapi harus ada namanya kalau di era sekarang itu disebut sebagai disclaimer-nya ya. Disclaimer-nya apa sih gitu ya? Ini disclaimer-nya ya. Jadi analisis biaya volume laba itu ya mengasumsikan bahwa biaya dan pendapatan itu semata-mata disebabkan oleh perubahan volume produksi dan volume penjualan. Gitu. Ya. Jadi biayanya meningkat itu karena semata-mata ada peningkatan volume produksi. Pendapatan meningkat itu karena semata-mata ada peningkatan volume penjualan. Jadi seolah-olah besar kecilnya biaya dan pendapatan itu disebabkan hanya karena faktor produksi dan penjualan. Ya, padahal kan dalam realita nggak seperti itu, ya. Itu, ya.
ada kalau di perusahaan itu ada namanya operating expense. Nah, di analisis biaya volume laba ini alirannya adalah operating expense gitu. Yang administrative expense-nya itu nggak diperhitungkan kayak gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk laba kotor saja, gitu, laba kotor. Jadi untuk memprediksi laba bersih tidak valid karena kan kalau laba bersih itu nanti dikurangi dulu dengan administrative expense ya, biaya administrasi seperti itu ya. Jadi CVV ini atau analisis biaya volume laba itu mungkin akan relevan digunakan kalau analisanya itu sampai dengan gross profit saja karena hanya menganggap biaya dan pendapatan itu disebabkan oleh adanya perubahan volume produksi dan perubahan volume penjualan. Seperti itu, ya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, total biaya adalah akumulasi total biaya tetap dan total biaya variabel. Nah, jadi total cost itu hanya, jadi ini kesimpulan seperti ini. Biaya itu diklasifikasinya dua, biaya tetap dan biaya variabel. Gitu ya. Biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi cuma percaya bahwa biaya itu ada dua, biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jadi berarti menyalahi konsep di akuntansi biaya gitu ya, bahwa sebenarnya ada kategori biaya lainnya, biaya itu tidak hanya biaya tetap dan biaya variabel ya, tapi ada juga kita sebut sebagai mixed cost ya, apa namanya, biaya campuran mixed cost ya gitu ya. Mixed cost itu jadi ada unsur biaya tetapnya, ada unsur biaya variabelnya, gitu ya. Oke, sekarang sambil ini ya merecall atau memanggil kembali pemahaman Anda pada akuntansi biaya, gitu ya. Saya ingin ada yang apa namanya partisipasi menyebutkan contoh biaya tetap dulu. Ya, siapa yang mau sukarela yang menyebutkan contoh biaya tetap? Nah, dari Anda harus ada saling kerjasama. Kalau biasanya nggak ada yang sukarela, nanti saya tunjuknya. Saya nunjuknya biasanya yang off kamera. Ya kan? Off kamera. Kalau saya panggil nggak ada, biasanya saya keluarkan dari ruangan. Ya, ngeri ya, pas ini ya. Ya, jadi nggak fun lagi. Ya. Oke, let's do it. Ya, kita cari yang off kamera. Fani Novita. Contoh fixed cost ya? Iya, betul. Sewa gedung, Biaya sewa, oke. Asuransi. Biaya asuransi itu tetap atau variabel ya? Oke, bisa dianggap sebagai ini ya, tetap ini ya, nggak tergantung oleh frekuensi. Oke, bisa ya. Apa lagi? Depresiasi bangunan. Ya, depresiasi. Ya, apa lagi? Itu sih Pak yang saya ingat. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih, Fani. Ya, walaupun apa namanya off cam ternyata mengikuti juga ya. Oke, sekarang contoh biaya variabel. Jadi voluntary aja gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang menjawab itu ya nanti saya tunjuk yang ini off cam itu ya. Gitu. Resikonya kalau pas ditunjuk lagi nggak ada gitu kan, biasanya saya remove dari ruangan. Ya, yuk siapa? Contoh berikan contoh biaya variabel. Ya Pak, mau Pak. Oke, silakan. Ini Kumaidila Aziz. Ya. Sebenarnya Kumaidila Aziz, panggilannya apa? Aziz Pak. Aziz. Silakan Aziz. Ya. Kalau biaya variabel itu biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, terus biaya perlengkapan, biaya overhead gitu Pak. Oke, saya luruskan dulu ya, Aziz ya. Berarti tadi sebutkan tadi biaya bahan baku, betul ya. Jadi istilahnya adalah direct material ya.
direct material kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahan baku langsung ya, bahan baku. Tenaga kerja, nah ini Aziz, tenaga kerja itu sebenarnya dibagi dua, ada yang namanya tenaga kerja langsung dan ada juga tenaga kerja tidak langsung ya, seperti itu. Nah, yang bersifat variabel itu yang tenaga kerja langsung ya. Contohnya apa sih tenaga kerja langsung itu ya? Ya, tenaga kerja langsung itu adalah gaji yang dibayarkan untuk karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi, gitu ya. Jadi kayak karyawan yang kerja di pabrik, mengerjakan, mengoperasikan mesin, memindahkan barang, packaging, ya kan, logistik, itu adalah contoh dari tenaga kerja langsung. Jadi definisi langsung itu adalah kalau orangnya terlibat langsung dalam proses pekerjaan. Nah, apakah ada yang biaya tenaga kerja tidak langsung? Ada. Contohnya apa? Siapa yang tahu bisa memberikan contoh biaya tenaga kerja tidak langsung? Manajer, Pak. Manajer, betul sekali ya sih. Jadi manajer produksi loh ya, manajer produksi ya. Gaji manajer produksi itu kategorinya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Mengapa tidak langsung? Ya karena walaupun manajer produksi itu bekerja yang terkait dengan kegiatan produksi, tapi seorang manajer itu hanya bekerja di balik layar, biasanya di kantor, gitu ya, tidak terlibat langsung dalam pekerjaan, sehingga kategorinya itu lebih bekerja tidak langsung. Oke, kemudian disebutkan overhead ya, overhead betul, tapi ingat juga biaya overhead itu juga dibagi dua, ada namanya biaya overhead variabel, ada namanya biaya overhead sifatnya tetap, seperti itu ya, biaya overhead tetap ya, gitu ya. Contoh biaya overhead variabel itu apa contohnya? Nah, berikan contoh biaya overhead. Nah, Jana, ini dulu contoh biaya overhead. Oke, silakan. Ini jam siang seperti ini biasanya ngantuk, gitu. Salah satu cara saya untuk membuat Anda nggak ngantuk, spot jantung itu seperti itu treatmentnya, gitu kan. Gitu. Ya, halo, siapa yang bersedia untuk voluntary menjawab? Berikan contoh biaya overhead. Biaya overhead itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai biaya penunjang ya, biaya penunjang. Ya, jadi kalau biaya penunjang itu berarti bukan unsur utama biaya untuk produk atau biaya untuk produksi atau biaya untuk penyediaan jasa. Biaya penunjang. Saya mau coba. Ya, silakan Audrey. Kayak biaya telepon, biaya listrik, terus kayak misalnya ada perawatan mesin, biaya perawatan mesin. Ya, betul sekali itu ya Audrey ya, sudah bagus menyebutkannya. Contohnya adalah biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya maintenance, yang perbaikan itu adalah contoh biaya overhead. Ya, nah, biaya overhead itu ada yang bersifat overhead tetap, ada juga ini overhead variabel, gitu ya. Itu. Nah, untuk yang sebenarnya yang tadi itu ya. Depresiasi itu juga overhead, ya. Depresiasi itu biaya overhead, kemudian tadi sebutkan apa tadi ya, depresiasi asuransi itu juga overhead, biaya overhead. Nah sekarang kita mau breakdown nih ya, dari biaya overhead tadi itu mana yang variabel, mana yang tetap, gitu ya, gitu. Biaya listrik itu biaya overhead variabel atau biaya overhead tetap? Variabel. Biaya overhead variabel, karena besaran tagihan listriknya tergantung dari penggunaan. Semakin banyak aktivitas, semakin besar pula tagihan listriknya. Maka biaya listrik adalah biaya overhead variabel. Apalagi ya. Kemudian berarti kalau begitu berlaku sama juga untuk air dan telepon ya, seperti itu ya. Kalau depresiasi, ya overhead apa itu? Tetap atau variabel? Ya, depresiasi mesin. Ya.
Biaya overhead tetap atau biaya overhead variabel? Tetap, Pak. Biaya overhead tetap. Ya, oke, good. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ya, poin ketiga. Pola perilaku pendapatan dan biaya digambarkan dalam grafik mengikuti fungsi linear. Jadi diasumsikan karena itu kan biayanya cuma dua tuh, biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi fungsi linear. Jadi artinya kalau semakin tahu nggak fungsi linear itu yang apa namanya semakin kan kalau di grafis itu kan ada X ada Y ya, X ada Y ya. X itu yang ya aksis itu yang X-nya, Y-nya yang ini yang horizontal, yang vertikal, X-nya yang horizontal, gitu ya. Jadi ini coba dibayangkan ya. Kalau sumbu X-nya itu semakin ke kanan, ya kan? Sumbu X-nya semakin ke kanan, ya. Yang sumbu Y-nya yang horizontal, yang vertikal itu bagaimana? Arahnya kemana? Ini bermain ini ya, imajinasi ya. Coba bayangkan ada sumbu X, sumbu Y ya, grafis gitu, grafis ya. Coba ada yang bisa ikuti nggak? Bisa membayangkan apa yang saya ini narasikan? Coba bayangkan ada sumbu X, ada sumbu Y ya. X-nya itu yang horizontal, yang datar, Y-nya itu yang vertikal ya, yang ke atas ya seperti itu. Nah, sekarang fungsi linear, apa itu fungsi linear? Kalau yang di sumbu X itu semakin, ini berarti ini ya, asumsinya itu cuma ini satu dimensi ya. Gimana maksudnya satu dimensi ya? Cuma ini aja, ke kanan, ya, yang X-nya itu ke kanan, ya, yang Y-nya itu ke atas gitu aja. Seperti itu, coba dibayangkan ya. Ya. Kalau yang sumbu X-nya ke kanan, maka yang di sumbu Y-nya kemana arahnya? Semakin kemana? Semakin ke atas atau semakin ke bawah? Ya, nggak kebayang ya. Ya, stop share. Ya, sebentar, ini saya harus digrafiskan. Harus digrafiskan, kalau enggak ngerti. Ya. Oke, ini kan misalkan seperti ini ya. Nah ini, terus ini X, ya, ini Y, ya, gitu ya. Nah fungsi linear itu seperti ini. Nah ini namanya fungsi linear, garis lurus seperti ini. Jadi kalau ini di sini ya, titik sini, maka nanti Y-nya di sini ya. Oke, seperti itu. Ini kalau ini yang di sini, X-nya Y-nya ke sini. Nah, ini semakin besar X-nya, maka semakin tinggi juga Y-nya. Seperti itu. Nah, ini tuh ya, seperti itu namanya linear, garis lurus ya, fungsi linear. Jadi asumsikan Y-nya itu adalah pendapatan, misalkan ya, pendapatan, X-nya itu quantity yang dijual ya. Kalau kita jual 100 ya kan, maka pendapatannya misalkan di sini 1000 misalkan ya. Berarti harga jualnya berapa itu? Kuantitinya 100, pendapatannya 1000. Berarti harga jualnya berapa itu? 10 ya, 10. Oke. Kalau kita jual misalkan 150, oh tapi ini gapnya ini ya, misalkan 200 ya kan, 200, maka berapakah? Ini sebentar dulu, ini yang whiteboardnya udah di layar Anda belum? Udah, Pak. Oke, udah ya. Misalkan kita jual 500, misalkan ini 500, berarti berapa Y-nya? Tadi 5.000. 5.000 seperti itu ya. Nah ini ya, namanya ini fungsi linear ya, fungsi linear ya. Oke, ini namanya fungsi linear ya. Ini fungsi linear. Nah, jadi garis lurus. Gitu. Oke, sekarang pindah ke series pindah. Good, itu ya. Ya, nah, apakah perilaku biaya dan pendapatan itu seperti itu? Enggak sepenuhnya.
ya ada nanti ini apa namanya yang nggak beraturan ya, karena ada unsur biaya tadi itu campuran mixed cost. Jadi kan asumsinya kalau linear itu biaya itu hanya dibagi dua, tetap dan variabel, kayak gitu, tetap dan variabel, gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, harga jual, biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah konstan. Nah, jadi asumsinya harga jual itu nggak mengalami perubahan gitu. Jadi ya tetap aja dari awal tahun sampai dengan akhir tahun itu sama harganya. Dan juga biaya. Nah, ini yang paling nggak relevan kayak gitu ya. Ya, termasuk juga harga jual ya, nggak relevan juga kalau konstan gitu ya. Kan yang namanya apa namanya kegiatan bisnis itu kan fluktuatif ya, tergantung dari situasi yang ada di sana, di luar sana itu ya. Itu. Jadi cenderung kalau kita berdasarkan analisa kita dari pengalaman sebelumnya, harga itu cenderung mengalami kenaikan. Apa buktinya? Ya buktinya setiap tahun itu ada inflasi. Ya, dari tahun ke tahun ada inflasi. Inflasi itu apa sih? Kenaikan harga barang-barang, termasuk bahan baku, kayak gitu ya. Jadi karena ada kecenderungan kenaikan, jadi kan nggak mungkin tuh ya kita mengasumsikan bahwa biaya itu selalu konstan gitu. Biaya itu cenderung naik, fluktuatif. Jadi fluktuatif tapi arahnya ada kenaikan gitu. Ya. Tuh ya. Jadi sebenarnya masih bisa digunakan sih analisis biaya volume laba itu asalkan apa namanya kenaikannya itu di awal tahun saja. Ya, jadi di tengah perjalanan itu nggak ada fluktuasi biaya ya maupun harga jual. Gitu. Jadi nggak mempengaruhi ini ya, nggak mempengaruhi proyeksi yang sudah kita dokumentasikan dalam anggaran seperti itu. Tapi kalau berpengaruhnya di tengah jalan, nah itu berarti anggaran sudah kita susun berubah lagi, seperti itu konsekuensinya. Gitu. Karena apa? Ya, karena kan kalau harga-harga naik, maka anggaran biaya yang sudah kita buat sebelumnya juga akan mengikuti, ada perubahan seperti itu. Ya. Oke, yang keempat, kelima ya digunakan untuk analisis penjualan dan produksi untuk produk tunggal. Nah ini dia. Jadi asumsinya yang kita produksi itu cuma single product, ya single product. Jadi tidak digunakan untuk mix product, ya. Jadi asumsinya kita cuma punya satu produk saja, gitu. Yang terakhir, time value of money itu tidak diperhitungkan. Jadi nggak memperhitungkan nilai mata uang. Bukan nilai mata uang. Ini time value of money, nilai waktu dari uang. Seperti itu, ya. Oke, ya. Baik, maksudnya gimana? Nah, kalau misalkan ini kan kita sekarang tanggal berapa ini ya? Tanggal berapa sih? Tanggal 16 Februari ya. Misalkan 16 Februari. Ini saya ingin mengaplikasikan pemahaman Anda tentang time value of money ya. Kalau nilai apa namanya 1000 pada saat sekarang, itu kira-kira prediksi Anda 1000 pada tanggal 16 Februari tahun 2023 kira-kira berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Aplikasi time value of money. Saya nggak mengharapkan jawaban eksak number-nya, tapi bagaimana bukan polanya, kira-kira seperti apa nilainya itu. 1000 pada 16 Februari 2022, berapakah nilai 1000 ya pada kalau kita tarik ke depan pada tahun 2023 16 Februari.
Sudah belajar manajemen keuangan belum? Oke, kira-kira nilainya itu sama ataukah bertambah? Ya, sudah dipersempit ya opsinya. 1000 pada 16 Februari 2002, kalau kita nilai masa depan kan, ya, future value, ya, kita future value kan ya, pada 16 Februari 2023 itu kira-kira sama atau bertambah? Bertambah. Bertambah, betul, Mafi. Nah, sekarang saya tambahkan informasi. Misalkan kalau tingkat suku bunganya adalah 12% ya per tahun, itu kira-kira berapa itu nilai future value dari 1000 pada saat sekarang kalau kita tarik ke depan? Ya itu kan kayak analognya adalah Anda naruh uang di bank, ya gitu kan, Anda diamkan saja, ya kan? Kemudian bank ngasih Anda bunga 12% per tahun. Setahun kemudian jadi berapa? Satu tahun kan berarti ya, 12% per tahun bunganya. Ya, berarti kan 1000 dikalikan 1,12. Benar ya, 1,2. 1 kalikan 1,2. Ya kan, seperti itu kan? Ya, berarti apa? Bahwa nilai sekarang dan nilai masa depan itu berbeda. Ada namanya nilai waktu, begitu. Ya, nah itu nggak diperhatikan di analisis biaya volume laba. Ya. Oke. Oke, sekarang kita coba ini ya, mulai ke teknisnya ya. Tadi itu pemahaman ya. Teknik analisis biaya volume laba, perhitungan laba kotor atau gross margin ya, dan laba operasi operating income ya. Baik, nah ada istilah namanya margin kontribusi atau disebut sebagai contribution margin ya. Nah, margin kontribusi adalah cerminan dari laba kotor atau gross margin ya. Jadi gross margin itu adalah selisih antara pendapatan dikurangi dengan total biaya variabel. Nah, ingat-ingat nih, ini rumus pertama ini ya. Jadi contribution margin ya, CM atau MK gitu kalau kita gunakan istilah bahasa Indonesia, CM itu sama dengan sales revenue dikurangi dengan biaya variabelnya, variable cost ya, seperti itu ya. Tuh. Nah, bagi akuntan manajemen, informasi margin kontribusi ditujukan untuk mengetahui efisiensi biaya variabel. Ya, efisiensi biaya variabel. Jadi kalau misalkan produksi kita nggak efisien, biasanya margin kontribusi kita cenderung kecil, kayak gitu. Cenderung kecil. Kenapa? Ongkosnya itu besar. Kalau pendapatan dikurangi dengan ongkos yang besar, ya, maka cenderung kan gross marginnya menjadi semakin kecil, seperti itu. Ya, jadi semakin besar rasio contribution marginnya, maka semakin efisien. Jadi itu juga ini yang dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui tingkat efisiensi. Kalau rasio contribution marginnya itu semakin tinggi, itu semakin bagus. Jadi itu mengindikasikan bahwa kita efisien. Tapi kalau rasionya semakin kecil, ya, berarti mengindikasikan bahwa kita kurang efisien dari segi biaya variabelnya. Begitu, ya. Oke, ini rumusnya ya. Margin kontribusi MK ya, jadi itu pendapatan dikurangi dengan total biaya variabel
Ya. Nah, ada margin kontribusi itu ada dua ya. Total margin kontribusi dan margin kontribusi per unit. Nah, kalau total margin kontribusi itu adalah total pendapatan ya dikurangi dengan total biaya variabel. Itu adalah total margin kontribusi. Sedangkan untuk margin kontribusi per unit itu adalah harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa mainkan dari formula itu kita bisa mainkan formula persamaan matematis ya. Jadi margin kontribusi itu sama dengan margin kontribusi per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Nah, atau ya margin kontribusi total itu adalah laba operasi ditambah dengan biaya tetap. Ya. Atau ya persentase contribution margin ya dikalikan dengan pendapatan. Nanti yang rumusnya persentase contribution margin itu di slide berikutnya. Dikalikan pendapatan ya. Laba operasi sama dengan contribution margin per unit dikalikan dengan nilai terjual dikurangi dengan biaya tetap. Oke, ini formulanya ya. Oke. Jadi dipahami tapi nggak perlu dihafalkan. Karena biasanya kalau ujian ini saya nggak selalu open book-nya. Oke, sekarang kalau margin kontribusi itu percentage contribution margin itu seperti apa? Nih ya, persentase margin kontribusi itu adalah margin kontribusi dikurangi dengan dibagi dengan total pendapatan. Ya, margin kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Kalau yang bawahnya ini pendekatan per unitnya ya. Kemudian kalau kita datanya itu adanya harga jual dan ini ya biaya variabel per unit, maka kita gunakan yang rumus kedua. Persentase margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Oke, apa makna di balik angka itu ya? Jadi persentase margin kontribusi mengimplikasikan bagian dari laba kotor atas pendapatan. Jadi semakin tinggi persentase margin kontribusi berarti mengindikasikan efisiensi biaya variabel, ya, efisiensi biaya langsungnya, direct cost-nya. Ya. Oke, itu kira-kiranya. Nah, mungkin kita bisa mulai sekarang exercise. Ya. Kita bisa mulai exercise. Mungkin saya akan saya akan stop share dulu ya. Try it 1 ya. Kalau yang sudah download bukunya silakan dilihat pada try it 1 ya. Chapter 3 ya. Share screen. Saya pakai desktop saja ya supaya bisa pindah-pindah ya. Ini oke. Oke, saya stop share dulu mungkin. Oke. Atau apakah sudah di layar Anda ini ya? Yang PDF. Try it. Sudah belum? Halo, kalau saya bertanya direspon ya, saya supaya nggak bicara dengan hantu. ya. Jadi silakan ada yang mewakili menjawab pertanyaan. Kalau ada saya nanya sudah ada di layar Anda, gitu, tolong dibantu ini ya mewakili itu ya. Jadi supaya saya nggak ini ya wasting time gitu ya. Oke ya sudah ya. Nah sekarang kita coba menjawab ini ya. Try it 1. Ini pertanyaannya adalah diminta untuk menghitung pertama ini adalah menggunakan equation method ya. Equation method ya kan. Pertama ini apa yang diminta? Use the equation method and B contribution method to calculate operating income. Oke ya, diminta untuk menghitung operating income.
Operating income itu berarti ini ya, apa namanya, belum dikurangi dengan ini, dikurangi dengan fixed cost-nya, ya, belum dikurangi dengan fixed cost-nya. Baik, oke, kita coba ya. Sebentar, saya mungkin perlu ke Word dulu ya. Oke, sebentar. Terus pakai Word, sebentar. Saya tutup dulu, berarti ini new. Nah. Oh, kok kirim surat? New dokumen ya. Oke. Oke, apakah Word-nya sudah di layar Anda? Nah ya. Sudah. Oke, good. Nah, kayak gitu ya. Jadi supaya cepat kita ya. Saya copy dulu nih ya. Saya kita gunakan di Word. Mana tadi itu Word-nya? Ini saya close dulu deh. Ini dokumen saya. Nah, ini dia. Oke. Ya, diminta untuk ini ya. Apa namanya? Menggunakan equation method untuk menghitung operating income ya. Operating income. Operating income. Ya. Sama dengan kalau kita buat formulanya kan berarti gini ya. Selling price dikalikan dengan quantity ya. Kalikan dengan Q ya kan. Dikurangi dengan operating income ini berarti laba kotor, gross margin ya. Selling price dikalikan dengan quantity dikurangi dengan variable cost ya. Variable cost per unit FCU ya dikalikan dengan quantity ya, dikualikan quantity. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba apa namanya? Menggunakan informasi di atas, saya dibantu ada yang voluntary untuk ini. OI sama dengan SP-nya berapa? 500 dikalikan dengan kuantitinya. Kuantitinya berapa? 2.000. Kuantitinya 2000 betul, ya kan? 2000 ya. Ya. Dikurangi dengan variable cost per unitnya 400. 400 ya. Dikalikan dengan 2000. 2000 ya kan? Seperti itu ya. Tuh. Kenapa nggak dikurangi dengan fixed cost? Karena ini operating income, jadi bukan apa namanya net income. Ya. Oke, jadi kalau begitu gimana hasilnya? Ya udah, berarti 500. Sebenarnya kalau kita buat sederhanakan kan seperti ini ya. Ya, matematisnya 500 dikurangi 400 ya kan? Dikalikan dengan 2000 kan seperti ini ya. Ini Jerome Pauline, YouTuber matematika itu. Ya, 500 dikurangi 400 kalikan 2000. Ya, dia berapa? 100 dikalikan dengan 2000. 200.000, Pak. 200.000. Ini net income-nya. Oke. Itu menggunakan pendekatan equation. Ya, sekarang kalau sudah having fun, Pak. Ya. Sekarang yang kedua, menggunakan contribution margin. Nah, contribution margin. Jadi kan, tadi coba dibantu slide-nya itu. Tadi gimana ya kalau pakai formula contribution margin? Coba ini tadi gimana sih? Mana tadi itu ya? Oh, saya ketutup ini ya. Nah, dia. Pakai contribution margin. Menghitung ini ya, pakai ini ya. Nah, ini dia. Jadi pakai apa tadi? Untuk laba operasi. Ini ya. Oh, berarti saya salah ini. Kurangi dengan ini ya. Laba operasi itu berarti ini. Dikurangi tetap juga ya. Oke.
Berarti kita kurangi dulu dengan bertetap ya. Oke, tadi ini berarti laba operasi adalah contribution margin per unit dikalikan unit terjual dikurangi dengan bertetap. Oke. Baik, nanti kita perbaiki ini tadi ya. Sekarang pakai metode ini tadi ya, margin kontribusi ya. Laba operasi mana ya? Oh ini dia ya. Belum saya sampaikan, makanya kok missing ya. Oke. Sorry, banyak sound yang mengganggu ya. Baik, coba kita kerjakan ya. Ya. Mana? Oke, berarti ini tadi ini ya, kurang fixed cost-nya ya. Dikurangi fixed cost ya. Jadi kurangi fixed cost. Kurangi fixed cost. Sorry. Bukan gross margin ya, fixed cost. Oke, berarti kalau begitu ini dikurangi dengan kalikan 2000 dikurangi dengan berapa? 150 ya? 150.000. Oke, jadinya 50 ya. 50.000. Ya. Oke. Nah, sekarang menggunakan metode contribution margin method. Oke, sekarang margin kontribusi per unitnya berapa? CM per unitnya, CMU-nya. CMU sama dengan selling price dikurangi dengan variable cost per unit, FCU. Ya. Jadi selling price-nya berapa? 500 ya. Dikurangi dengan FCU-nya 400 sama dengan 100 ya. Oke. Nah, sekarang operating income ini ya. Operating income ya sama dengan gross margin dikurangi dengan fixed cost. Ya. Fixed cost. Oke. Ya, sekarang gross margin itu ya. Gross margin, wah ini benar-benar Jerome Pauling ini. Gross margin itu sama dengan margin contribution margin per unit ya dikalikan dengan quantity. Ya. Jadi berapa itu? Sama dengan 100 ya. Dikalikan dengan kuantitinya berapa? 2000. Ya, 2000. Jadi sama dengan berapa ini? 200.000 ya. 200.000. Oke. 200.000 maka ya operating income ya berarti operating makanya ini kok tanda merah. Yup. Ya. Operating income ya sama dengan gross margin-nya 200.000 ya. Dikurangi dengan fixed cost-nya 150.000 sama dengan 50.000. Oke, ya. Having fun kan? Ya. Oke, sudah itu ya. Oke, stop sell. Kita lihatkan ya. Sudah kita lakukan, kita jawab ini yang ini ya, try it 1. Kita move ke berikutnya. Ini ya. Share screen. Sini. Baik, sekarang udah di PowerPoint ya. Sudah, Pak. Oke, sekarang teknik analisa volume laba untuk menghitung break even point, target laba operasi dan laba bersih. Ya.
Baik, nah pertama, ya kan, titik impas atau kita sebut sebagai break even point ya. Break even point itu adalah titik di mana kita pada kondisi ya tidak untung, tidak rugi ya. Tidak untung dan tidak rugi, itu balik modal istilahnya ya. Jadi kalau kita menggunakan formula matematisnya adalah penjualan dikurangi dengan total biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap sama dengan 0, seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan analisis CVP itu dengan seperti ini, menghitung titik impas per unit. Nah, ini artinya seperti ini, nanya berapa sih yang harus kita jual total kuantitinya supaya kita balik modal. Nah, ini gunakan rumus ini ya. Biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Oke. Nah, kalau yang kedua ini titik impas pendapatan itu artinya nanya seperti ini. Kita harus dapat pendapatan berapa ya supaya hitungan kita balik modal. Seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Biaya tetap dibagi dengan persentase margin kontribusi. Ya, seperti itu ya. Kalau margin kontribusi per unit itu rumusnya harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kalau persentase margin kontribusi itu sama dengan apa namanya? Gimana jadinya? Margin kontribusi per unit dibagi dengan kok jadi muter lagi ya. Gross profit dibagi dengan nilai penjualannya. Begitu ya. Kita cek lagi kok jadi bulat-bulat gitu ya. Persentase margin kontribusi. Persentase margin kontribusi itu tadi adalah ya, margin kontribusi per unit dibagi dengan total pendapatan. Total margin kontribusi dibagi dengan total pendapatan. Atau kita bisa menggunakan yang kedua, margin kontribusi per unit. Jadi itu adalah harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual. Nah, baru clear ya. Oke, itu persentase margin kontribusi. Ya. Oke. Nah, sekarang jangan ke sini dulu. Sekarang kita langsung ke try it dulu yang menghitung apa namanya? BEP ya, break even point. Oh, ini sudah memasukkan ini unsur ini ya. Unsur break even point. Oke, no problem. Kita ini dulu simpan dulu ya. Kita pindah dulu sini. Ya. Nah, sekarang kita yang ini dulu ya. Target laba operasi ya. Jadi kita bisa menghitung menentukan berapa kuantitas yang kita jual ya dengan apa namanya menggunakan formula ini ya. Misalkan nih ya, kita setiap bulan ingin mendapatkan masukan income bersih ya itu sebesar taruhlah 3 juta misalkan ya, 3 juta. Maka berapa yang harus kita jual supaya kita setiap bulan itu dapat laba bersih 3 juta. Nah, kita bisa menggunakan formula-formula ini. Yang pertama, ya, biaya tetap ditambah dengan target laba operasi, ya, dibagi dengan persentase margin kontribusi per unit. Oke. Yang kedua, itu adalah biaya tetap ditambah dengan target laba operasi dibagi dengan persentase margin persentase ini bukan persentase ini yang depan atas nih. Oke, salah saya. Nanti diedit ya. Yang itu diedit. Stop share, logo stop share. Ya nanti nggak tahu nanti ya. Sebentar. Ada yang harus diedit ya. Ada yang harus diedit. Yang ini ya. Yang ini itu oke. Terus skip dulu ya. Nih,
Salah ini, salah ya. Terus ya seperti ini harusnya ya. Good. Baik ya. Nah, dengan menggunakan formula ini coba kita kerjakan tadi itu ya, yang try it 2 tadi itu. Oke. Try it 2 yang isinya ya, seperti ini. Oke. Try it 2 ya. Lalu di layar Anda terlalu kecil nggak layarnya di sini kalau di itu? Kalau nggak saya besarkan. Enggak kan? Oh ya. Oke, sekarang kita kalkulasi. Tentukan break even point in unit. Nah, dari informasi di atas ya. Break even in unit berarti BEP ya, itu sama dengan fixed cost ya. Fixed cost dibagi dengan margin kontribusi per unit kalau nggak salah tadi ya. Gitu. Fixed cost dibagi margin kontribusi. Break even point in unit. Break even point in unit. Oke. Okay? In unit. Oke. Okay. Ini formulanya ya. Fixed cost dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, sekarang kita hitung, cari dulu ya. Jadi berapa itu? Kita cari dulu MKU-nya atau MCU-nya ya, margin kontribusi per unit ya. MCU-nya. Berapa MCU-nya, margin contribution per unit? MCU itu adalah selling price ya, dikurangi dengan variable cost ya kan, per unit. Ya. Sama dengan, siapa yang mau membantu? 500 dikurang 400. 400 dikurangi dengan 400 sama dengan 100. Oke, nah sekarang ya tinggal masukkan aja fixed cost-nya, berarti BEP per unit ya, BEP in unit ya, unit sama dengan fixed cost-nya berapa di atas? 150.000 dibagi dengan 100, berarti berapa itu? 1.500. 1.500 itu unit. Nah, unit. Apa artinya? Apa artinya? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa artinya? Apa artinya? Oke, kita cari yang off cam. Kita cari off cam. Kepada on cam semua. I cannot find off cam someone off cam ya. Semua on cam. Nah, sudahlah sekarang karena sudah on cam semua, siapa yang mau mewakili kelas? Apa artinya ini? Coba kalau dibahasakan bagaimana dibahasakannya? Coba dibahasakan. Jadi kita harus paham, nggak ngerti, cuma hanya ngerti kalkulasinya, tapi juga mengerti maksudnya. Bagaimana kalau dibahasakannya? Kalau kita menjual bla 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 bla, maka bla 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 bla. Nah, gitu pengantarnya. Boleh Pak? Ya silakan. Berarti kalau ngejual 1.500 unit artinya balik modal. Nah, oke, bisa seperti itu. Berarti kalau kita jual sebesar 1.500 unit, maka ya kita akan dalam kondisi tidak untung juga tidak rugi ya, seperti itu, atau balik modal. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan ya, yang poin B ya, number of Windows unit must install atau oke lah, intinya itu dia ingin mendapatkan laba sebesar 100.000 ya kan,
maka berapa yang harus dijual? Gitu. Oke, target laba sekarang ya. Pakai target laba. Ya, berarti kalau begitu apa istilahnya ya? Di unit quantity yang harus kita jual ya. Quantity ya, key ya, to achieve ya, income ya. Berapa itu? 100.000 ya, 100.000. Ya. Oke. Baik, yang ini harus ini. Maka formulanya kita bisa ini ya. Kita gunakan ya Q sama dengan ya fixed cost plus target income ya, target income. Dibantu saya formulanya yang pegang ini PowerPoint-nya. Dibagi dengan bisa pakai apa namanya CMU ya itu, atau kita bisa menggunakan formula kedua Q ya sama dengan ya FC plus target income ya dibagi dengan percentage CM contribution margin. Oke, baik, kita gunakan rumus pertama aja ya. Gitu. Jadi kalau begitu gimana? Q-nya sama dengan fixed cost-nya 150.000 ya. Ya. Ditambah 100.000 ya target income-nya. 100.000 dibagi dengan CM-nya berapa tadi itu? Oh, bukan CM. Ini kita gunakan ini ya. Ini aja lah ya, MCU margin contribution per unit ya, supaya sama ya, dibagi dengan 100 ya. Oke, jadi berapa itu? 250.000 dibagi dengan 100 berarti berapa? 2.500. 2.500. Oke. Unitnya. Coba, apa artinya? Ya, kayak tadi. Apa artinya? Siapa? Mau voluntary menjawab? Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Jadi artinya perusahaan harus menjual sebesar 2.500 unit buat mencapai target income-nya tadi sebesar $100.000. Oke, ya, atau ya bisa seperti itu, atau kalau kita ingin mendapatkan laba sebesar $100.000, maka yang harus kita jual adalah sebesar 2.500 unit. Oke, seperti itu ya. Oke, good. Oke, sekarang coba kita lihat apa lagi ya ini ya, try it-nya berikutnya. Nah, ini terkait dengan ini ya, bidang Anda, pajak. Ya. Nah, oke, ini yang sudah memasukkan unsur pajak ya. Kita nggak boleh skip ini. Ya. Ini malah nih. Ya. Oke, ya. Baik, sekarang kita ke PowerPoint dulu. Ya, kita ke PowerPoint dulu. Tadi ya. Skip dulu ya. Kita ke PowerPoint. Nah, ini dia. Yang masukkan unsur pajak sekarang. Ya, nah, kalau ada unsur pajaknya bagaimana? Ya, misalkan kalau kita diminta akan menghitung laba bersihnya, nah, kalau laba bersih kan berarti sudah dikurangi dengan pajak tuh ya, maka kita harus masukkan unsur pajaknya. Ya. Nah, normalnya kalau kita menghitung laba bersih itu adalah laba operasi dikalikan dengan apa namanya ini ya, ini seperti ini betul ya.
1 dikurangi dengan tarif pajak, kayak gitu ya. Itu ya. Misalkan kalau tarif pajak ini 50%, kayak gitu ya, berarti artinya laba operasinya tinggal setengahnya, gitu. Laba bersihnya ya, laba bersihnya tinggal setengahnya dari laba operasi. Oke, nah, oke, itu ya kalau kita menghitung laba bersihnya. Nah, tapi kalau misalkan informasinya suka tricky itu ya, dikasih informasi laba bersihnya, tapi kemudian kita diminta lagi untuk menghitung laba operasi. Seperti itu. Ini kurang kerjaan ya. Jadi misalkan, jadi kalau seperti itu, maka kita bisa gunakan formula seperti ini. Laba bersih dibagi dengan 1 min tarif pajak. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya, paling ada unsur pajaknya. Oke. Baik, ini yang terakhir ya. Terakhir nanti sebelum kita ilustrasi pada real world ya, dunia nyata gitu ya. Kita aplikasikan CVP ini dalam praktik yang ya sedikit nyata lah gitu, sedikit nyata ya. Sedikit nyata. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yang tadi itu ya. Mana tadi itu? Nih. Coba ini saya harus full screen kan dulu aja. Repotnya sebentar. Ini harusnya. Ikut ya. Oke, nah sekarang kita diminta untuk menghitung berapakah jumlah kuantiti yang harus kita jual. Oke, bentar. Calculate the number of windows must install and the revenue need to earn to get income. Kuantitinya. Ini masih ini ya, maksudnya nggak ngaruh ini bacanya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita, berarti tadi itu kan net income, ya. Rumusnya gimana tadi itu? Yang pakai unsur pajak tadi itu? Net income sama dengan apa tuh? Ya. Laba operasi. Laba bersih ya, berarti laba net income itu laba operasi dikalikan 1 dikurangi tarif pajak ya. Oke, itu yang coba kita tulis dulu. Oke. Berarti laba operasi ya. Operasi dikalikan ya. Dikalikan 1 min tax rate ya kan, seperti itu ya. Tax rate. Oke, sekarang. Nah, sekarang berarti kalau begitu kan kita harus hitung dulu tuh laba operasinya ya. Laba operasinya. Ya. Berarti ya operating ini kita pakai bahasa yang konsisten aja ya. Operating income ya. Operating income ya. Operating income ya. Operating income ya. Itu sama nanti file saya berikan ya, don't worry, jadi nggak usah ini ya, ikuti aja ini ya acaranya, itu nanti saya berikan filenya ya. Operating income sama dengan gimana? Berarti selling price kalikan quantity ya dikurangi variable cost per unit ya dikalikan dengan quantity dikurangi dengan fixed cost, ya kan? Seperti itu ya. Fixed cost. Oke. Ya, coba masukkan informasinya di situ, ya. Berarti kalau begitu OI kita singkat ya sama dengan selling price-nya berapa? Di situ 500 ya. 500 kalikan kuantitinya nggak tahu. Kuantitinya nggak tahu gitu ya. Berarti kita nggak bisa gunakan pakai formula ini. Kita cari cara yang kedua. Ya, kita punya banyak cara ya. Operating yang pakai model contribution margin tadi gimana rumusnya?
operating income ya sama dengan tadi apa itu? Pakai apa? Rumusnya operating income yang pakai margin kontribusi. Ya, kita cari contekannya ya. Yang pakai margin kontribusi. Nah, ini ya mungkin ya. Margin kontribusi itu adalah, tapi kuantitinya nggak diketahui kita, ya. Kuantitinya nggak diketahui. Ya. Margin kontribusi adalah laba operasi ditambah dengan P tetap. Margin kontribusi adalah margin per unit bagi jumlah unit dijual. Q-nya yang kita cari. Nah, dulu, ya, kita pahami soalnya dulu. Soalnya kita pahami. Oke, selling price 500, variable cost-nya 400, annual fixed cost-nya 150, ya kan? Kemudian kita ingin net income sebesar 63.000. Nah, sekarang kalau net income, oke, kita masukkan dulu ini ya, pakai kok kenapa saya panjang nian ini alam ini ya. Berarti kita masukkan di sini aja. Ya kan? 63.000, sorry. 63.000 ya kan sama dengan operating income ya kan dikalikan ya. Ini kita masukkan dulu ya. Sorry. Income ya. Dikalikan 1 dikurangi tax-nya berapa? 30% ya. Berarti 0,3. Nah, kalau begitu, ya kan? Berarti 70% ya, 0. Oke. Berarti 63.000 ya, 63.000 sama dengan kita singkat aja OI-nya ya. 0,7 ya. 7 OI ya. Benar enggak? 1 dikurangi 0,3 0,7 OI. Oke. Ya. OI sama dengan ya. Sama dengan 63.000 ya dibagi dengan 0,7 ya. Ya, sama dengan coba dibantu kalkulatornya. 90.000 ya. Operating income-nya adalah 90.000. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Oh, ya. Oke. 90.000 ya. 90.000 ya. Sama dengan ya. SP-nya berapa tadi itu? Di rumusnya ini. Kita turunkan sedikit. Atau ini ya. Kita view-nya ini supaya kita bisa mendapatkan gambar yang jelas. Ini gimana sih supaya ini nggak ganggu gitu. Oke lah, ya. SP ya. Kita masukkan ya. Kita nyari Q-nya. Q-nya itu berapa yang ditanyakan itu Q-nya ya. SP-nya 500 ya. 500 ya dikalikan kalikan dengan Q. Oke, nggak masalah, kita masukkan dulu. Q-nya kita nggak tahu, ya kan? Kemudian dikurangi dengan variable cost-nya berapa itu?
400 dikalikan dengan Q, ya kan? Quantity, ya. Dikurangi dengan fixed cost-nya 150.000, ya, 50.000. Oke, nah sekarang bisa kita jawab, ya. Berarti 150.000-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri, berarti 90.000 ditambah dengan 150.000, berarti 240 ya. 240.000, bener nggak? Benar, Pak. 240.000 berarti 100 Q, ya 100 Q, ya. Oke, Q-nya ya kan sama dengan 240.000 ya dibagi dengan 100, ya. Jadi berapa itu? Sama dengan 2.400. Ini dia jawaban kita yang kita cari, ya. Kita cari, ya. Jadi artinya, ya, kita harus menjual, ya, menjual sebesar berapa? 2.400 unit untuk mendapatkan laba setelah pajak. Nah, ya, laba setelah pajak 63.000. Oh, gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita coba terapkan ini konsep ini ke dalam ya sedikit real world ya, untuk memahami praktek bisnis yang ini ya. Praktek bisnis. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk memvisualisasikan usaha kecil gitu ya, usaha kecil ya. Taruhlah gampangannya adalah kita mau jualan jus ya. Jus di pinggir jalan gitu ya. Ya, minuman lah, apapun ya. Tapi gampangnya jus aja lah gitu ya, minuman. Oh, atau mungkin ada yang ini punya usaha gitu, beneran dia punya usaha bikin apa minuman atau makanan gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya sudah. Nah sekarang ini ya kita coba membayangkan orang-orang yang jualan ini ya minuman jus di pinggir jalan itu di trotoar, gitu ya, di trotoar. Dan kita aplikasikan menggunakan CVP ini ya, CVP. Oke, sekarang kalau Anda jualan di pinggir jalan itu ya bukan milik kita, berarti kita harus ngapain tuh? Ini ya ilustrasi ya, ilustrasi penerapan CVP ya dalam praktek bisnisnya. Oke. Sekarang kalau Anda nggak punya tempat gitu kan, mau jualan jus gitu ya di pinggir jalan, yaitu di trotoar, sebenarnya nggak boleh ya di trotoar buat jalan tuh ya. Trotoar itu tempat pejalan kaki, salah ya. Jangan jualan di trotoar. Ya, mohon maaf, saya tarik kembali ucapan saya, nggak benar itu jualan di trotoar. Ya. Trotoar adalah haknya pejalan kaki, jadi jangan sekali-kali jualan di trotoar. Oke, misalkan di lapak lah gitu ya. Oke, kalau begitu apa yang kita lakukan? Kita nggak punya lapak, terus kemudian kita ngapain? Dengan lapak tersebut. Yes, sewa lapak. Ya, sewa lapak. Oke, berapa sewanya? Misalkan per bulannya. Atau boleh kita per tahun nanti kita tarik ke bulan gitu ya. Per tahunnya berapa kira-kira? Waduh, itu susah nanti mahalan yang murah-murah aja. Aduh, nanti kamu harus jual berapa per kuantitinya untuk balik modal 24 juta. Yang murah-murah, lapak kaki 5 lah gitu loh, gitu ya. Berapa itu? Nah, gitulah yang reasonable lah untuk yang pemula, usaha pemula gitu ya. 6 juta. Oke, kalau begitu ini kan 6 juta per tahun ya kan. Kita cuma ilustrasinya supaya mudah itu kita tarik ke per bulan. 6 juta per tahun. Biasanya mereka kalau sewa itu penyewanya nggak mau bulanan gitu kan, tapi per tahun. Oke. Per tahun. Nah, sekarang berarti kalau gitu oke gampang lah itu nanti kita tarik ke bulan ya. Oke, kemudian apa lagi? Kalau kita mau berarti sudah punya tempat nih ya, sudah punya tempat lapaknya, ya kan? Nah, sekarang kita bicara tentang materialnya, material untuk membuat jus gitu. Material.
ya, atau bahan bakunya. Apa aja yang diperlukan? Misalkan membuat jus alpukat gitu ya, jus alpukat. Kira-kira kita perlu bahannya itu apa sih? Ya, materialnya, direct materialnya. Ya, apa aja situ? Berarti 1 buah, ya kan? 2 apa lagi? Gula, Pak. Oke, berarti ini kita masukkan gini aja, overhead gitu aja. Oh, bukan overhead, salah nanti kan. Direct material ya. Gula, apa lagi? Itu oke lah, kita ini ya, kita skip aja. Nah, susu gitu ya. Apalagi direct materialnya. Es, Pak. Oke, bisa. S-nya. Apalagi cup-nya, ya kan? Apalagi Air. depannya, ya kan? Seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, coba yang gula, susu, es, cup, sedotan itu kita jadikan satu aja, ya kan? Kira-kira kalau kita mau summary apa namanya, jadikan satu, kira-kira berapa nilainya? Satu cup gitu. Kita kira-kira nilai rupiahkan berapa kira-kira? 1.000 cukup nggak? Kurang? 5.000, Pak. Beneran nih. Gula, susu, es, cup, sedotan. Untuk membuat satu cup. 10.000. Kayaknya nggak mungkin deh 5.000. Karena kan biasanya harga jualnya kan satu cup tuh 10.000 ya. Ya. Jadi berapa kira-kira? 7.000, Pak. Berapa? 7.000. Kayaknya ini deh, belum punya gambaran ya ke dalam dunia nyata gitu ya. Nggak sampai. Kenapa kok nggak sampai? Saya ngatakan nggak sampai. Karena mereka harga jual kayak jus satu cup itu ya kan, yang di pinggir-pinggir jalan itu kan paling ya 10.000 gitu ya. Jadi nggak mungkin segitu. Kenapa? Oke lah, karena Anda kayaknya tarifnya tinggi ya. Anggap aja gini ya, gula kan sedikit, satu cup itu kan biasanya untuk membuat itu kan nggak sampai 1 kaleng susu gitu kan, seperti itu kan. Paling berapa, gula juga berapa sendok kayak gitu kan, esnya berapa ini cup gitu kan, seperti itu. Oke, anggap aja berapa? 3.000 ya, 3.000. Oke, 3.000. Kemudian buahnya mungkin setengahnya ya, berapa? Asumsikan 3.000 juga ya, seperti itu. Berarti 6.000 ya materialnya, 6.000. Direct materialnya 6.000. Oke? 6.000. Ini saya ingin berikan gambaran ya, 6.000. Oke, direct materialnya 6.000. Nah, asumsikan kita mengabaikan direct labor. Jadi nggak usah dihitung dulu itu tenaga kerja kita ya, abaikan. Jadi kita mengasumsikan kita cuma ada biaya variabel berupa direct material dan fixed cost ya. Jadi sekarang kita punya informasi dua nih, fixed cost dan direct material. Nah, kalau kita bulankan, ini berapa ini per bulannya? 6.000 bagi 12 berarti 500.000. 500.000 per bulan. Oke, nah sekarang coba kita kalkulasi berapa yang harus kita jual per bulan supaya kita balik modal. Nah, gitu ya. Berarti kita tentukan dulu, Anda mau jual berapa nih? Jus ininya, selling price-nya. Jus buahnya ini 10.000, 12.000, 12, Pak. 12.000 ya. Oke, 12.000 selling price-nya ya. Oke, sekarang kita punya informasi selling price 12.000, variable cost kita adalah 6.000 ya. Kemudian kita punya fixed cost-nya sebesar 500.000. Oke, nah sekarang berapa yang harus kita jual selama 1 bulan untuk balik modal? Kita terapkan tadi itu ya. BEP sama dengan, rumusnya apa sih? Fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit, CMU. Atau margin contribution per unit, ya, MCU.
Seperti itu. Oke, berarti BEP-nya sama dengan fixed cost-nya tadi berapa? Sebentar ya, masih azan sholat asar ya. Oke, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita ingin menentukan menghitung berapa quantity yang kita jual supaya balik modal lah, ya, menutupi setidaknya sewa tempat ini ya, sewa lapaknya ya. Berarti fixed cost 500.000 ya, dibagi dengan margin kontribusi kita berapa? MCU-nya. MCU adalah selling price dikurangi dengan variable cost 6.000 ya. Oke, 6.000. Jadi berapa itu BEP-nya? 83,3. Oke, kita bulatkan 84 gitu ya, 84 ya unitnya. Nah, artinya di sini itu gini.
1 bulan itu Anda harus bisa menjual setidaknya 84 unit agar bisa menutupi biaya sewa tadi itu. Nah, kalau kita bagi 30 berapa? 84 dibagi 30. 2 berapa? 2,8 Pak. Ya, anggapnya 3 ya. Jadi sehari cukup menjual 3 cup, ya kan? Itu 1 bulan itu sudah ini. Artinya Anda sudah bisa balik modal. Oke, nah, tapi kan kita usaha itu nggak ingin cuma balik modal ya, kan kita ingin lebih gitu ya. Oke, sekarang asumsikan kita ingin kayak orang UMR gitu loh ya. Pendapatan di Kota Bandung itu sekitar 3,5. Kita ingin pendapatan income masuk itu 3.500.000 ya, sesuai dengan UMR misalnya. Oke, kalau begitu berarti kita masukkan unsur target laba ya. Target laba itu kita ingin 3.500.000 ya kan, seperti itu. Nah, berapa ya harus kita jual ya kan? Kita jual, maka kita ini ya quantity ya dengan target laba sama dengan fixed cost ditambah dengan target laba ya. Ini dibagi dengan margin kontribusi ya. Dibagi dengan awal margin kontribusi dibagi dengan margin kontribusi ya. Jadi kalau begitu ya kuantitinya sama dengan fixed cost-nya 500.000 ditambah dengan target labanya 3,5 juta ya. Kemudian dibagi dengan margin kontribusinya tadi itu 6.000 ya, 6.000. Oke, berapa hasilnya Q-nya? Berarti 4 juta dibagi dengan 6.000. 666.000. Berapa? 666.000,66. 600 666.000. masa 6 ribuan 4 juta dibagi dengan 6.000 600 666 Pak. 666,66. 666,6. Oke, dianggap aja 667 ya. 667. Seperti ini kan? Cup gitu ya. Jadi 1 bulan kita harus menjual 667 cup. Kalau kita bagi 3, berapa itu per bulannya? Per harinya? Ya. Bagi 30. 22,2. 22, oke, 23 cup ya. 23 cup. Oke, artinya Anda sehari cukup menjual 23 cup jus alpukat. 1 bulan Anda akan mendapatkan laba bersih 3.500.000. Nah, gitu. Sanggup nggak? Kalau sanggup saya kasih modal. Oke. Nanti dibuat ini modalnya dicicil 1 tahun gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini saya save dulu, nanti silakan di filenya ini saya save dulu sebentar. Save mana save-nya? Ini ya. Latihan CVP. Oke, dokumen. Save-nya. Oke, sebentar. Stop share ya. Ini saya tutup dulu semua. Ya. Itu ya filenya ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya hari ini untuk itu. Itu topik kita hari ini. Baik. Ada yang mau tanyakan? Nah, biasanya nanti ada PR. PR-nya nanti ada notifikasi ya, saya posting di situ ya. Apa yang harus dikerjakan? Biasanya mengerjakan latihan-latihan soal di buku textbook yang kita pakai.
Good, ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan hari ini. Nanti ada tugas atau PR yang harus dikerjakan, ada notifikasi ya. Nanti saya emailkan seperti itu. Makanya diaktifkan itu emailnya di HP-nya masing-masing supaya tahu ada tugas segala macamnya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, ada ini nggak? Kira-kira potensi dimajukan ke jam pagi? Saya nggak begitu suka jam sore. Kalau ada opsi, nanti tolong informasikan ya, informasikan. Nah, tapi opsinya itu hari kalau paling Kamis, ya, Kamis atau Jumat, cuma itu, ya, Kamis atau Jumat. Kalau ada jam sesi kosong yang paginya Kamis dan Jumat, tolong saya diberikan informasi. Atau sekarang aja lah, ya, bisa nggak Kamis pagi? Jam 1, jam 2, bukan, maksudnya jam ke-1 atau jam ke-2? Kamis dulu. Kamis pagi nggak ada kelas sih, Pak. Nggak ada ya, Kamis. Yang lainnya? Bisa semua? Nggak ada, Pak. Oke. Oh gitu ya, berarti Kamis ya? Bisa ya, kalau gitu ya? Nah, jam berapa? Berarti kosongnya jam 1 atau jam ke-1 atau jam ke-2? Kamis itu. Kosong semua? Oh, sip. Oh gitu, baik. Nah kalau begitu kita mulai jam 8, jangan terlalu pagi, ya, ya, jam 8 aja, santai aja kita ya. Kalau begitu ini sudah official ya, official schedule kita untuk minggu depan itu kita ubah dari hari Rabu pukul 13.30 menjadi hari Kamis jam 8, gitu ya, jam 8. Oke, sip ya. Nah, biasanya kalau pagi itu agak berbeda. Ya, nuansanya itu masih fresh gitu. Karena kalau jam siang itu diajak kuantitatif agak ini otak kita udah ini ya sudah low bed gitu ya seperti itu. Oke, that's why saya pilih yang jam pagi. Good, saya kira kalau nggak ada keberatan ya berarti official kita minggu depan akan ketemu pada hari Kamis jam 8, linknya sama yang kita pakai hari ini ya seperti itu. Baik. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya, kehadirannya. Sampai minggu depan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.